Bagaimana cara mandi besar orang yang kepalanya tidak boleh kena air karena baru selesai operasi dan sedang menjalani penyinaran? Mohon jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berpendapat bahwa keadaan yang saudara tanyakan merupakan salah satu di antara uzur atau alasan yang dibenarkan syariat untuk tidak mandi. Karena ada dikhawatirkan air dapat memperparah penyakit atau memperlambat kesembuhan dan bisa jadi membahayakan penderita. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyatakan, menurut pendapat mayoritas ulama, dalam pelaksanaan tayamum tidak disyaratkan kekhawatiran akan binasa. Bahkan orang yang jika wudhu menambah parah sakitnya atau memperlambat kesembuhan, maka dia bertayamum. Demikian juga dalam puasa dan ihram haji, dan orang yang sakit dengan sebab menggunakan air karena dingin, maka ia seperti orang yang sakit menurut pendapat mayoritas ulama. Oleh karena itu, orang yang khawatir sakit dan bahaya karena sakit, luka, atau cuaca sangat dingin, maka diperbolehkan tayamum. Hal ini berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla, "Wala taqtulu anfusakum, innallaha kana bikum rahima." Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. An-Nisa surat nomor 4 ayat 29. Pemahaman ini pernah diamalkan oleh sahabat yang mulia Amru bin Ash radhiyallahu anhu ketika junub di hari yang sangat dingin. Dalam sebuah hadis yang beliau tuturkan sendiri, "Aku bermimpi basah pada suatu malam yang dingin dalam peristiwa perang Dzat As-Salasil. Lalu aku khawatir akan binasa bila mandi. Oleh karena itu aku bertayamum. Kemudian aku sholat mengimami para sahabatku sholat subuh. Lalu mereka menceritakan peristiwa ini kepada Nabi SAW. Nabi SAW bertanya, 'Wahai Amru, benarkah kamu sholat mengimami para sahabatmu dalam keadaan junub?' Lalu aku menceritakan kepada beliau SAW apa yang menghalangiku mandi, dan aku katakan bahwa aku mendengar Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wala taqtulu anfusakum, innallaha kana bikum rahima." Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Surat An-Nisa ayat 29. Lalu Rasulullah tertawa dan tidak mengucapkan sesuatu. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud dan dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Sunan Abu Daud nomor 323. Demikian juga pernah terjadi satu peristiwa yang mengakibatkan hilangnya nyawa seorang penderita luka di kepala karena mandi wajib, dan Nabi SAW marah besar. Lalu beliau SAW menjelaskan bahwa tayamum sudah cukup baginya sebagai ganti mandi wajib. Peristiwa ini diceritakan dalam hadis berikut. Dari Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kami berangkat dalam satu perjalanan, lalu seseorang dari kami tertimpa batu dan melukai kepalanya. Kemudian orang itu bermimpi basah, lalu ia bertanya kepada para sahabatnya, 'Apakah kalian mendapatkan keringanan bagiku untuk tayamum?' Mereka menjawab, 'Kami memandang kamu tidak mendapatkan keringanan karena kamu mampu menggunakan air.' Lalu ia mandi, kemudian meninggal. Ketika kami sampai di hadapan Nabi SAW, peristiwa tersebut diceritakan kepada beliau SAW. Beliau bersabda, 'Mereka telah membunuhnya. Semoga Allah membalas mereka. Tidakkah mereka bertanya jika tidak mengetahui? Karena obat dari tidak tahu adalah bertanya. Sesungguhnya dia cukup bertayamum.' Hadis riwayat Abu Daud dalam sunannya dan dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami nomor 4362.